Ramai banget di media sosial yang bilang kalau kita Persija adalah anak papa. Biasanya kalau dibilang anak papa, itu tandanya musim ini kita akan juara. Oke Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Inside. Nah, di video kali ini gue mau menjawab semua tuduhan-tuduhan dari belahan bumi. Waduh, banyak banget yang nyerang kita. Dibilang anak papa, dibilang macem-macem dan kontroversial wasit. Di sini gue akan menjawab bukan dari mulut gue, tapi dengan bukti. Wah, ini akan menarik banget. Harus ditonton sampai habis, tapi sebelumnya gue jarang mengingatkan kalian dan kalian memang harus diingatkan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan lu komen di bawah supaya gue tahu masukan-masukan dari kalian. Oke, jadi gue mau sedikit nanti gue akan memberikan cuplikan tentang pertandingan lawan Madura kemarin. Dan di situ banyak banget kontroversi wasit yang merugikan pihak Persija. Jadi banyak banget yang bilang kalau Persija diuntungkan oleh wasit. Di sini gue akan buktikan kalau kita nggak diuntungkan, sedangkan kita banyak dirugikan. Gue dari kemarin nggak berpendapat kalau Madura yang diuntungkan atau Persija yang diuntungkan, tapi gue berpendapat kalau kita kedua-duanya dirugikan oleh wasit. Bukan wasitnya yang curang, tapi wasitnya yang kurang paham cara memimpin pertandingan. Intinya itu. Oke, gue mau mulai sebelumnya dengan pemanasan dulu ya. Pemanasannya adalah kemarin ada sedikit, gue sebenarnya udah ngerangkum banyak banget catatan di pertandingan kemarin, tapi kayaknya gue nggak sempet menyampaikan di sini karena gue akan fokus ngebahas tentang, soalnya gue tadinya mau ngebahas tentang analisa pertandingan ya, tapi ternyata banyak tuduhan yang bilang kita anak papa. Nah di sini gue mau menjawab aja tuduhan itu sih. Oke, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu dengan sedikit apa yang terjadi di pertandingan. Oke, jadi Persija lawan Madura. Oke, jadi Madura jarang banget pakai 3 back. Ternyata dia kemarin mencoba dengan 3 back. Kenapa 3 back? Sempat bingung gue, tapi ternyata dia man-to-man marking ke pemain-pemain kita. Kremencik, Yusufela, Hanno Behrens dikawal dengan 1 orang, megang 1 orang. Man-to-man. Itu kekhawatiran dari Madura. Keren. Jadi gue ngelihatnya, waduh ini kita dianggap, pemain depan kita ini dianggap sangat berbahaya. Karena apa? Karena Madura sampai merubah strateginya untuk menghadang dengan man-to-man marking. Keren. Nggak pernah pakai 3 back, ternyata dia pakai 3 back. Dan dia cukup berhasil di pertandingan itu. Ya karena pemain penyerang kita agak sedikit teredam sih penyerangannya dengan formasi yang dia terapkan. Walaupun beberapa kali kita lolos, sayang nggak berbuah gol. Ada Kremencik, ada Yusufela, ada Hanno Behrens. Banyak banget peluangnya, tapi sayang nggak menjadi gol. Memang belum beruntung aja. Tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kita sudah mencoba yang terbaik. Oke. Rico harusnya main dari awal. Banyak banget yang komen ke gue, Bang, Rico harusnya main dari awal. Bener, gue juga setuju. Thomas Doll tapi berpendapat lain. Dia bilang, gue sengaja naruh Rico karena gue berharap si pemain Madura ini kelelahan di babak kedua dan Rico dimasukin, itu bisa membuat lini pertahanan Madura berantakan. Dan bener, berantakan. Auran back dari Madura. Karena setelah Rico dan Ricky Cawar masuk. Ricky Cawar kurang banyak aksinya. Tapi Rico Simanjuntak lebih banyak aksinya di situ. Kalau menurut gue waktunya aja yang kurang panjang. Jadi Thomas tuh sedikit telat masukin si Rico Simanjuntak ini. Tapi strateginya berhasil, bukan nggak berhasil. Karena banyak banget, hampir 3 atau 4 peluang tercipta dari gaya main si Rico Simanjuntak ini. Oke, catatan berikutnya kondisi rumput. Banyak juga yang komen ke gue, Bang, kondisi rumput tolong dibahas. Ancur lebur kondisi rumputnya, gue kayak udah, waduh itu kacau banget sih. Dari gue nonton di stadion ya, dan gue lihat memang kelihatan banget hancurnya sih. Jadi kalau lu ngeliat dari kejauhan harusnya hijau, tapi ini banyak coklat-coklatnya, itu yang menandakan kalau di rumputnya itu udah terbalik campur sama tanah. Jadi cukup hancur banget. Nah itu bisa merugikan kita karena apa? Karena Yusufela beberapa kali dribbling, biasanya dribblingnya bagus banget, running dribbling sambil lari dia ngedribble gitu. Tapi ini nggak bisa, karena apa? Karena bolanya mantul-mantul. Dan membuat Hanno Behrens peluangnya terbuang sia-sia karena tendangannya harusnya pakai kaki, mata kaki di situ, tapi dia kena airannya di bawah betis. Itu karena bolanya mantul di luar prediksi dia. Luar biasa. Terus, gue udah bilang di pertandingan sebelumnya, ini poin terakhir gue udah bilang di video sebelumnya, jangan Rio Fahmi yang main. Harusnya Rico Simanjuntak.
Kenapa? Karena kita nggak diserang lewat kiri. Gue udah bilang kita diserang lewat kanan. Cuman di video kemarin gue bilangnya kalau Bayu Gatra yang akan mengacak-acak. Ternyata Bayu Gatra nggak dimainin. Lulinha yang gue pikirnya nggak main karena dia cedera baru sembuh. Ternyata dipasang juga karena mungkin lawan kita. Nah gue bilang nggak akan nyerang lewat kiri. Percuma. Lo lawan Madura dia nggak akan nyerang lewat kiri dia. Artinya lewat kanan kita. Rio Fahmi. Nah maksud gue ketika kita nggak diserang terus. Kita nggak butuh bertahan yang sekuat itu. Rio Fahmi bagus banget dalam bertahan. Sedangkan Riko Simanjuntak lebih condong menyerang. Nah maksud gue, kalau dia nggak nyerang dari sisi kiri dia, berarti jangan dipasang Rio. Sayang, mubazir tenaganya. Jadi lebih baik dipasang Riko Simanjuntak yang mana lebih fokus menyerang dari sisi kanan, karena jarang diserang. Itu poin-poin sedikit gue yang perlu gue sampaikan. Nah ini serunya di sini Jack. Serunya di sini ini bisa menjawab semua tuduhan-tuduhan liar dari para manusia di belahan dunia. Wow, gila. Tapi yang gue bingungin gini ya. Ini kan Persija lawan Madura ya, tapi banyak banget fans yang bukan dari Madura pun ikut komentar. Bahkan gue jarang lihat fansnya Madura yang berkomentar. Malah fans dari negeri Samoa yang komentar mungkin ya. Gue gak tahu dari mana komentar orang-orang itu, tapi banyak banget yang komentar. Nggak apa-apa. Kita bukan nggak bisa menjawab, tapi gue mau menjawab dengan ini. Waduh, bola sekarang dikuasai oleh Jaja. Nah, ini dia. Gue akan ulas satu persatu. Oke, gue agak geser sini ya. Gue agak geser sini. Bentar, gue rapiin dulu. Oke. Nah, oke. Jadi gini. Ini adalah cuplikan pertama. Oh ini kayaknya gue taruh di sini deh, ngalangin muka gue nih. Oke. Ini adalah cuplikan pertama. Ini gue belum tahu kejadiannya apa. Kita lihat bareng-bareng. Oke Jack. Masih jauh. Nah ini kalau nggak salah. Ini berhasil merebut dengan baik ya. Oh ini tackle dari pemain kita yang dianggap pelanggaran oleh wasit. Nah ini kenapa gue tampilin, karena ini merugikan kita. Harusnya ini nggak pelanggaran tapi dianggap pelanggaran. Maksud gue jangan bilang wasit curang, tapi ini wasitnya teledor menurut gue. Jadi, waduh, Persija diuntungkan. Enggak juga, lu lihat banyak banget video gue ntar yang akan gue tampilin. Ini dia. Bersih bos. Bersih itu tackle. Bersih, tapi dianggap pelanggaran. Itu satu. Banyak, lu tenang. Nyender dulu, jangan khawatir. Tutup, mingkem, jangan mangga. Ya, memang diambil tadi. Terus, kita bisa lihat. Nah, ini replaynya. Lu lihat, perhatiin baik-baik. Langsung boom, bersih banget. Memang kena kaki, tapi setelah kena bola, itu boleh. Jadi kena bola dulu, terus baru kena kakinya. Ini menurut aturannya, ini bersih banget. Iya, cuma memang mungkin dia. Oke, valid deh. Nah, ini adalah apa nih ya? Ini kalau nggak salah nih, Reski Fandi. Reski Fandi mainnya bagus banget, ternyata kuat dia untuk bertahan. Gue juga pas abis pertandingan sempat ketemu dia di hotel. Jadi pas gue mau masuk lift, dia juga mau masuk lift. Waduh, ternyata gue bilang Reski Fandi. Gue ketemu nih, gue bilang. Mantap gue gitu. Nah ini gue bilang keren. Lo mainnya hari ini keren. Lo bisa menghentikan serangan dari si Jaja itu. Yang mana memang agak kasar. Tapi ya itu yang harus dilakukan untuk menghentikan si Jaja ini, Gomez. Oke, ini kita lihat nih. Disikat dadanya. Dadanya disikat. Gue atau pakai sikut atau pakai pundak. Tapi itu keras banget. Gak kelihatan kalau dari sini, nanti ada replay. Kita lihat replay. Ini dia. Nih. Lo perhatiin tuh, itu udah siap-siap dia tuh. Udah siap-siap. Kenapa gue tampilin harusnya kuning, tapi nggak ada kartu kuning di sini. Boom! Waduh, telak banget. Nah, sampai dia harus dari kamera sana seperti. Tapi nggak tuh, sampai tiduran begitu, terkapar. Tapi nggak dapat kartu kuning. Harusnya ini kartu kuning. Oke, itu yang kedua. 2 kali kita dirugikan oleh wasit. Gue masih banyak PR gue. Gue udah kumpulkan untuk kalian supaya kalian bisa menjawab para. Jangan dibahas. Oke, ada dorongan kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini apa lagi? Kita lihat. Bisa diambil lagi. Nah ini ada kesengajaan nendang. Kalau gue nggak salah ini ada kesengajaan nendang. Harusnya kuning juga, tapi nggak dikasih kuning. Kenapa gue butuh kuning? Kenapa gue selalu kuning-kuning gitu? Karena kalau orang udah kena kartu kuning, otomatis dia mainnya akan slow. Misalkan nih, back udah kena kartu kuning, nggak bakal dia berani tackle lagi. Otomatis penjagaan dia ke kita lebih hati-hati. Jadi penting banget dikasih kartu kuning, dan ketegasan wasit penting banget di sini. Gue jelasin sedikit. Kenapa penting? Karena dengan wasit yang tidak tegas itu memicu kerasnya di lapangan. Jadi kalau wasitnya santai, otomatis di lapangannya bakal keras permainannya. Tapi kalau wasitnya tegas,
Kuning, pemain nggak akan berani berantem di situ. Nanti ada kejadian yang berantem juga gue tayangin di sini. Oke, kita lihat lagi. Pemirsa, pelanggaran Ini gue akan bilang ada kesengajaan karena kita lihat replaynya nih ya. Iya, tadi Oke. ada Replaynya kita lihat. perebutan bola Abimanyu dengan Ini dia. Saifa. Lu lihat nih kakinya ada kesengajaan nendang. Lihat aja nih. Iya, ini dia. Ini di sini nih. Oh, ini dia. Itu kesengajaan di depan wasit, dilihat tuh. Lagi nengok kemari lagi tuh pala itu. Lu ngeliatin apa sih? Tuh. Dia ngeliatin apa sih wasit, gue bingung. Lu bayangin sampai terbang gini wasit ngeliatin pelongo. Gue gak ngerti dia ngeliatin apaan tuh. Oh, iya. Nah, harusnya kuning jelas banget. Nah ini kalau nggak salah Syabani. Kremencik peluangnya yang dianggap offside oleh wasit. Tadi ketiga ya, ini yang keempat. Dianggap offside oleh wasit, padahal nggak offside. Gue tampilkan secara jelas. Kita lihat. Umpan langsung kali ditujukan kepada Ini dia Kremencik. bilang offside, padahal nggak offside. Gue harus pertegas ini, gue gedein layarnya. Lihat deh. Bisa lihat. Nah, mana offside-nya Sid, woi? Oke, gile. Gue balikin lagi ke semula. Itu nggak offside. Nggak offside, tapi dibilang offside. Kalau wasit curang membela Persija, ini nggak jangan dibilang offside. Tapi ini dibilang offside. Artinya apa? Artinya kita nggak diuntungkan oleh wasit. Kita juga dirugikan. Masih banyak. Santai dulu. Bukan cuma sampai di sini. Masih banyak. Bang, lo yang Firza Andika Nekel lo nggak bahas. Ade di akhir. Tenang aja. Gue berusaha objektif di sini. Ada. Lo sabar tungguin makanya. Nah, kita lihat lagi. Belum Dia bilang bungkus. offside padahal enggak. Wasit ngomong lagi. Kasian Kremencik. Ini kejadian apa lagi? Farudin dengan Kleberson ya. Oh, ini yang berantem nih. Jadi ada adu Hanif Syahbandi. Memang Hanif Syahbandi terlihat emosi. Emang susah sih. Si Jaja ini memang cukup kuat dalam penguasaan bola. Tapi ini kejadiannya kita lihat. Ya, Jaja dikepung tadi oleh Nah. dua pemain. Oh, hati-hati Jaja Jempur harus lagi. menjaga. Nanti gua ada replaynya yang mana kita lihat siapa yang salah di sini. Kalau gue sih ngelihatnya ini nggak salah di kedua belah pihak sih. Dua-duanya salah menurut gue. Jadi wajar dikasih kartu kuning sih. Lihat. Emosinya. Ini keributan Hati-hati. terjadi. Oh, Hanif Syahbandi Hanif nafsu tuh. Hanif Syahbandi nafsu di sini. Terpancing Hanif. Gerakan-gerakan susulan. Nah ini dia, di apit dua, Yang Reski Fandi, Hanif memicu Syahbandi emosional jatuh. kepada Nah ada sikutnya ngehajar leher si Hanif Syahbandi para di situ. pemain ya menahan dengan Dia tangan kemudian tarik, dibalas dia lagi oleh sikut Hanif. lagi. Wah, Kedua kapten tim saya pikir rame harus dipegang berperan kakinya. ya. Bungkus Wah, dalam aduh wasit bingung. Lo lihat wasit ini. Wasit bingung, lihat wasit lihat. Lo tangan perhatiin. kemudian dibalas lagi oleh Panik Hanif. wasit ini. Kedua kapten tim saya pikir harus berperan ya Bungkus dalam situasi seperti ini. Iya. Kedorong-dorong wasit. Jadi itu kejadiannya. Itu dua-duanya salah buat gue. Jadi nggak perlu menyalahkan Persija yang diuntungkan, tapi keduanya salah di sini. Itu yang keberapa sih tadi? 5 apa 6? Gue lupa dah. Udah intinya begitu. Oke, sekarang kejadian apa lagi kita lihat. Ini gue udah kumpulin, hargain. Gue capek ngumpulin nih. Gue mesti nonton satu pertandingan buat ngumpulin kejadian-kejadian. Jangan lo nggak tonton. Nah ini kalau nggak salah kejadian Lulinha kalau nggak salah narik Reski Fandi. Ini harusnya kuning. Tapi ini nggak kuning lagi. Lagi-lagi nggak kuning. Mengisyarat memberi Lo lihat isyarat dia kepada wasit betot baju. satu kali. Lo nilai kuning apa enggak harusnya? Kuning kalau menurut gue. Tapi bagaimana? Ini kejadian Ismet Sofyan. Gue jelasin sebelum kejadiannya. Jadi Ismet Sofyan dilanggar berkali-kali oleh beberapa orang, oleh 2 orang. Terakhir Fahrudin kalau nggak salah. Nah Ismet marah itu bukan minta kartu kuning untuk dia, tapi Rico. Gue kenapa jadi inget Ismet ya? Rico marah bukan minta kartu kuning, tapi Rico marah karena harusnya advantage. Lo kenapa berhentiin ini pertandingan? Kenapa lo tiup priwit lo? Harusnya nih terusin karena ini masih menguntungkan. Advantage yang gue dijelasin ke lo di video sebelumnya. Gue dijelasin apa arti advantage. Nah itu dia maksud dari kejadian ini. Lihat nih. Pemahaman satu kali Tackle Rico masih bangkit. Tujuannya Rico masih Rico menyerang. selanjutnya. Diberhentiin masih wasit. Harusnya jangan diberhentiin kata Rico. Gue masih mau nyerang. Gue masih bisa. Kenapa lo tiup? Jadi itu nggak menguntungkan. Harusnya ini menguntungkan Persija tapi ditiup jadi nggak menguntungkan. Jangan bilang Persija curang. Wasitnya aja nggak ngerti. Oke. Terus ini ada kalau nggak salah 2 kali Rico ditahan ini dia nih Bianca Roque Fahrudin. Bahwa Hanif Syahbani kita terus Oke, nah meningkatkan ini intensitas kejadian serangan. Rico yang kedua kalinya. Ya pemirsa Kita kita lihat lihat Rico kasar, Simanjuntak. niat banget. Ini yang pertama aja harusnya kena kartu kalau nggak
Tapi yang kedua, ini harusnya kena kartu. Karena apa? Karena ada kesengajaan. Ini kelihatan banget emosinya di sini. Diganggu dengan kecepatan yang Ditendang lagi-lagi. si Rico. Hati-hati. Posnya masih cukup jauh. Itu kesengajaan. Lihat nih replay yang kedua Biarkan kalau salah. pemain lain ya. Nah, Ya, kita lihat. Tendang. Ditempel terus dan karena 2 kali ngincer yang sama dengan emosi yang sama, itu harusnya kena kartu kuning kalau menurut gue. diambil tadi kakinya. Oke, Rico sampai mungkin jumpa habis terlebih baterainya. dahulu. Nah, ini ada kejadian gestur unik dari Rico Simanjuntak. Lu bukan ngelihat ini komedi, tapi ini adalah gestur bukan sarkas. Ini adalah sindiran dari Rico Simanjuntak. Maksudnya lo pakai, lo denger nggak? Lo tuh ngobrol apa enggak? Maksudnya nih, ini nyala nggak? Makanya gue cobain kata Rico. Oh nyala, lo berarti yang conge. Nih, Ya, harus di oh, pakai, lo dengerin. Tuh nyala nggak? Oh nyala, berarti kuping lo yang budeg gitu. Nah itu dia, maksudnya itu gestur untuk sindiran keras kepada wasit yang nggak komunikasi mungkin sama hakim garis atau wasit keempat. Keren banget, berkelas ini sindirannya. Tapi harusnya nggak boleh, itu harusnya kena kartu kuning sih menurut gue. Karena lo nyentuh wasit aja nggak boleh, apalagi ngambil headset nih, gila. Tapi ya itu nggak terjadi karena wasitnya menurut gue kurang paham peraturan. Jadi gue tekankan sekali lagi, wasit nggak curang, tapi wasit nggak paham aturan. Atau dia panik, laga besar gini keras, mungkin dia panik, bisa jadi. Oke, yang terakhir kalau nggak salah Firza Andika, ini yang membuat kalian bangga. dikasih tahu. Happy maksud gue. Ini dia kejadiannya. Wah, ini penonton sebelah tetangga kita lagi. Ini dia nih ngomong apa nih? Ngomong apa Ilan nih? Ya salam. Ya salam. Tungguin gue mau ngomong apa. Wah, pasti dibelain nih. Ya, ini The Jack namanya juga timnya. Belain nih. Lagi nonton ini. Sabar. Oke, karena Anda menunggu, jadi saya kerjain dulu ya. Saya mau nge-vape dulu sebentar. Aduh. Iya. Kunaon, nah. Sabar dulu. Jadi ada banyak orang yang nungguin kalimat gue di sini. Ini bisa blunder nih. Pasti ngebelain dia nih. Nggak fair. Sabar, tungguin. Mundur dulu. Hai, oke. Ini dia kejadiannya. Firza Andika tackle salah satu pemain dari Madura United di kotak penalti. Dia kejadiannya dan apa yang terjadi? Pansa Songko, kita lihat. Nah, itu adalah tackle dari Firza Andika. Oh, ada. Pelanggaran, iya. Pelanggaran itu bukan nggak pelanggaran, itu pelanggaran. Kenapa emang lu kenapa mesti panik? Banyak banget Persija dirugikan tadi. Kenapa yang lu bahas cuma satu ini aja? Bang, menurut lu gimana? Pelanggaran, harusnya gimana? Penalti. Tapi sayang wasitnya nggak ngerti. Ya udah gitu aja. Jangan lu ngebela yang nggak bener. Maksud gue objektif. Gue menilai objektif sesuai apa yang terjadi. Jadi harapan lo, gue tahu lu berharap, wah ini gue komentarnya ngebela Firza Andika nih. Kagak. Emang Firza Andika melakukan kesalahan, tackle keras, jatuh, tapi nggak di-prevent sama wasit. Jangan lo salin gue. Salin wasit yang kenapa nggak ditiup. Nah, maksud gue, bukan cuma kejadian ini doang yang merugikan Madura. Banyak juga rentetan yang tadi sebelumnya udah gue tampilin yang merugikan Persija. Santai aja. Lu juga banyak, tim-tim lain juga banyak yang kejadian-kejadian konyol. Ya nggak gimana-gimana, namanya udah terjadi. Siapin VAR kalau mau. Taruh VAR di situ supaya bisa jelas, wasit bisa ngelihat apa yang terjadi. Cuman masalahnya wasitnya ngerti nggak ngelihat VAR, sama aja bohong lagi. Tapi kejadian ini kesimpulan gue adalah Sentuhan. waduh, sampai jatuh dia tuh. Kesimpulan gue adalah kalau gue Jadi mau hal menilai oleh secara objektif, ya ini pelanggaran. Udah simple aja. Itu pelanggaran. Firza Andika melakukan kesalahan dan itu jadi pelanggaran. Beres, simple sampai di situ. Nggak usah panik, nggak usah berharap gue bakal ngebela Firza Andika. Nggak juga, emang salah. Jadi untuk kalian yang menghujat, silakanlah menghujat kita. Anak papa nggak apa-apa. Biasanya kalau kita diledekin anak papa, biasanya juara. Jadi terima kasih doanya. Alhamdulillah, gue aminin. Ya, kita akan ketemu Persib Bandung di beberapa pekan lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi partai yang seru. Dan gue berharap terjadinya perdamaian antara The Jack dan Viking dan Boboto ini di pertandingan ini. Gue nggak menyarankan datang ke sana karena belum konkret perdamaiannya, kecuali dari pimpinan-pimpinan masing-masing fans ini bertemu, mengikrarkan perdamaian, dipertemukan dan terbukti aman, baru kita berani bukan berani, maksud gue baru kita menyarankan untuk away. Tapi kalau saat ini jangan dulu karena
banyak banget, gue tahu dari Boboto banyak banget yang pengen damai, banyak banget, gue tahu banget. Karena gue kerja pun sama anak-anak Viking. Di gue sekantor banyak banget, hampir setengahnya itu pendukung Persib Bandung. Biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu. Nah tapi ada juga oknum beberapa kecil aja, sedikit aja oknum yang nggak mau perdamaian ini terjadi. Jadi ya oke lah, maksud gue kita konkretkan dulu perdamaiannya. Mudah-mudahan terlaksana. Gue berharap banget kalau perdamaian terjadi. Gue nggak berharap ada perdamaian di media sosial ya. Media sosial tetap seru-seruan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di dunia nyatanya, jangan, tetap harus bersatu, tetap harus ya jangan sampai ada kontak fisik lah, apalagi ada pemukulan segala macam. Gue nggak setuju banget. Tapi kalau seru-seruan di media sosial, kita ceng-cengan, itu tetap harus jalan, karena tanpa itu nggak anget nanti suasana big match ini. Oke? Puas kalian? Oke, sekian dulu dari gue. Persija Inside. Nggak ada, jangan. Gue Persija, gue champion.